Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita satu hari lagi umur di kesempatan ini, di mana sudah cukup banyak orang-orang sebelum kita juga sudah meninggal dunia. Dan mereka sudah terputus dari kesempatan untuk menambah kantong-kantong amal mereka. Dan Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan itu. Maka jangan pernah disia-siakan saudaraku seiman. Maka beradalah selalu di ranah hal-hal yang Allah perintahkan. Baik wajib ataupun sunnah. Atau minimal kita berada di ranah yang mubah. Hal-hal yang dibolehkan walaupun tidak berpahala. Sehingga kita sangat jauh dari dua hal yang lain. Yaitu yang diharamkan juga yang dimakruhkan. Karena akan sangat bahagia seorang muslim di saat dia melihat nanti buku amalnya penuh dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari yang wajib, kemudian sunnah, kemudian hal-hal yang lainnya minimal tadi kami katakan mubah. Mubah itu diantaranya makan, minum, berolahraga, kemudian mandi dan seterusnya. Dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan hal-hal yang mubah pun bisa diubah menjadi sunnah bila diniatkan untuk memberikan hak jasad. Yaitu kita tidur bukan hanya karena sekedar capek, tapi niat untuk memberikan hak jasad kita. Kita juga makan dan minum bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan haus, tetapi memang karena ingin memberikan hak jasad. Kemudian begitu juga dengan olahraga dan yang lain-lainnya seperti mandi juga termasuk mubah. Maka kalau kita niat untuk memberikan hak jasad sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang sahih, wa inna li jasadika alaika haq, dan jasadmu punya hak. Maka kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, kalau diniatkan begitu maka dia berubah dari sesuatu yang mubah menjadi yang sunnah, artinya jelas berpahala. Dan beruntunglah juga orang-orang yang justru karena sibuk dengan amal-amal soleh ini sehingga mereka jauh dari segala macam dosa. Karena dosa dan pelanggaran pasti punya konsekuensi hukum. Ingatlah selalu teman-teman sekalian, pasangan daripada innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Bagi orang-orang yang patuh tentunya. Dan orang yang mau kembali ke jalannya. Tetapi Allah juga syadidul iqab. Allah sangat berat siksaannya bagi para pelanggar dan juga pembangkang. Mungkin seseorang berdusta sekali saja, sudah cukup Allah membuat dia sumpah, sedih, menghadapi segala macam bahaya atau masalah dalam sebulan. Mungkin kacau rumah tangganya. Bahkan jauh lebih besar daripada itu. Berapa banyak orang yang tidak sadar pada saat Allah belum karuniai anak misalnya, atau pasangan hidup, atau pekerjaan yang layak. Semua ini ya dihalangi oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka mulailah ya untuk meninggalkan semua pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena secara sederhana di kantor saja seperti ini, kalau seseorang melakukan pelanggaran maka dipastikan akan sangat dekat dengan ancaman-ancaman yang sudah disiapkan, minimal surat peringatan, dan itu sudah merusak citra nama dia di perusahaan tersebut dan sangat terancam kalau dia ulangi lagi maka akan dikeluarkan atau di PHK. Nah, ini rasionalnya saja. Begitulah kurang lebih gambaran orang-orang yang melanggar. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat Allah masih memberikan kita peluang untuk mengisi umur kita pada kesempatan ini, dan satunya dengan majelis ilmu tentunya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu ini juga bentuk cinta kita kepada manusia terbaik ini, dan beliau sendiri mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan sesuai dengan orang yang dia cintai. Dan kata Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, waktu mendengarkan sabda Nabi SAW ini, seseorang bersama dengan orang yang dia cintai, maka beliau mengatakan tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis ini. Karena kami sangat mencintai Nabi SAW, kami mencintai Abu Bakar dan Umar, dan harapan kami adalah cinta tersebut akan membuat kami bersama dengan mereka di surga, walaupun amal-amal kami belum mencapai amal-amal mereka. Nah, termasuk bentuk cinta kepada Nabi SAW, selain mengikuti ajarannya, mempertahankan sunnahnya, menjauhi larangan-larangannya, juga kita banyak membaca salam kepada beliau alaihi salatu wassalam.
Baik teman-teman sekalian, melanjutkan berdabu kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Kembali lagi kita ingatkan, ini adalah siksa yang sangat pedih, sangat membuat seseorang itu menyesal abadi bila masuk ke dalam neraka tersebut. Dan ini ancaman bukan main-main. Semuanya itu kebenaran. Sebagaimana orang-orang yang patuh akan mendapatkan surga dengan nikmat yang abadi. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, bahwasanya Muhammad SAW juga hamba dan rasulnya, bahwasanya Isa juga hamba dan rasulnya, serta kalimat Allah memang diberikan kepadanya dan ruh ditiupkan dari sisinya, kemudian dia meyakini surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Dan juga ingat sabda Nabi SAW, sungguh salah seorang dari kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dibandingkan tali sendalnya sendiri. Maksudnya apa? Tali sendal sangat dekat, ini bahasa kiasan. Artinya kita selama hidup dan kita tidak pernah tahu kapan kematian datang. Karena mati kalau datang tidak mengenal orang itu sakit atau sehat, kaya atau miskin, tua atau muda. Intinya ajalnya datang dia akan meninggal. Maka berarti akan ditentukan jalan dia apakah ke surga atau ke neraka. Dan dengan sangat mudah ada kesempatan sholat, kita sholat, ya, kita mengerjakan ibadah-ibadah semua dalam keseharian, rutinitas yang sudah diatur dalam Islam. Dari zikirnya, baca Quran, jenguk orang sakit, bakti pada orang tua, silaturahim keluarga, kemudian mencari rezeki yang halal, hadiri majelis ilmu, dan segala macam hal. Maka pada saat meninggal masuk ke dalam surga. Dan tidak ada keraguan dalam masalah itu. Kemudian kalau orang itu membangkang terus saja dalam kelalaian, maksiat kepada Allah, diingatkan pun tidak mau tahu, tidak mau tobat-tobat, maka pada saat dia meninggal, ajal datang bisa seketika, maka kemudian dia masuk ke dalam nerakanya. Oleh karena itu teman-teman, tentukan jalan kita untuk menuju ke dalam surga abadi. Dan itu tidak sulit, itu sangat mudah bagi orang-orang memang yang mau mengejarnya. Namun sebagian salaf mengingatkan, mengatakan, saya heran dengan orang-orang yang berharap masuk ke dalam surga yang abadi dengan kenikmatan, namun dia masih tidur di malam hari dengan lelapnya tanpa mengerjakan sholat malamnya. Atau dia masih lalai dengan sholat pada saat dikumandangkan azan hayya ala sholah, hayya ala falah, dia masih dengan aktivitas dunianya. Atau ada orang miskin yang butuh bantuan, kemudian dia melalaikannya. Atau ada zakat yang dia tidak menghitungnya. Atau ada haji kesempatan dia tidak melaksanakannya. Atau ada keluarga tapi tidak silaturahim. Atau semuanya tapi dia lalaikan. Lalu dia berharap masuk ke dalam surga. Orang seperti ini orang yang sangat bodoh. Ya, dia tidak memahami, tanpa ada prestasi di kantor, tanpa mengikuti peraturan, dia tidak akan dapat gajinya, dia tidak akan dapat bonusnya. Orang yang berprestasi akan mendapatkan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, man adlaj, ya, balagal manzil, siapa yang segera berjalan cepat, maka dia akan sampai ke tempat tujuannya, maksudnya adalah surga di sini. Dia segera menyelamatkan dirinya, beramal saleh dan dia menentukan jalan itu, maka dia akan masuk dalam surga. Dan betapa menyesalnya orang-orang nanti yang terlalu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak sempat taubat. Ya, nanti akan masuk ke neraka, dan ini luar biasa, siksaan abadi tanpa ada istirahat. Orang kalau masuk ke dalam penjara di dunia ini, itu masih lebih ringan karena dia ada waktunya, mungkin dihukum secara fisik, dicambuk misalnya, atau dipukul, dihukum dengan peraturan misalnya, contoh. Kemudian dia ada waktunya istirahat. Di penjara kita tahu ada kamar mandi, ada ruang makan, ada ruang ibadah, ada pelatihan-pelatihan agar supaya mereka meninggalkan perbuatan salahnya dan segala macam hal, yang masih ada olahraga, masih ada taman dan segala macam. Di neraka tidak ada seperti itu. 24 jam siksaan abadi. Kalau orang kafir, munafik dan musyrik. Kalau usatul mu'minin, orang mukmin yang banyak dosanya, tetap disiksa dan sampai ya selesai permasalahannya. Tapi ini maksudnya selesai dosa-dosa dia. Tapi ini menyiksa. Ini sesuatu yang menyedihkan. Karena ulama membahas orang di neraka itu nanti dalam kondisi disiksa, dikasih minuman air panas, timah panas, darah dan nananya ahli neraka. Kemudian hancur lebur tubuhnya, tapi dia tidak meninggal. Kita bisa bayangkan orang kalau tinggal tulang, ya, otot-ototnya, uratnya semua sudah banyak yang luka, putus, rusak dan segala, tapi tidak meninggal dunia. Lalu Allah Azza wa Jalla sempurnakan lagi, penyempurnaannya kembali utuh seperti awal, itu sudah sakit juga. Jadi disiksa sakit, dikembalikan utuh sakit, disiksa lagi, begitu terus non-stop. Nah, ini luar biasa. Sangat bodoh orang yang sengaja masukkan dirinya pada pelanggaran-pelanggaran, toh juga dia diberikan solusinya. Untuk apa berzina? Ada solusi nikah. Untuk apa minum khamr? Ada solusi minum air putih, susu, madu, sirup.
Untuk apa makan babi atau yang diharamkan? Toh ada kambing, ada sapi, ada ayam. Diberikan solusinya. Andai saja Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dan kita butuh segala sesuatu di muka bumi ini, lalu Allah haramkan semua, wajar orang melanggar. Ini tidak. Diberikan banyak sekali solusi-solusi, dan yang haram ini hanya sebagai ujian saja. Hal-hal yang diperintahkan dianjurkan untuk dipelajari dan diterapkan dalam hidup. Hal-hal yang diharamkan dipelajari untuk dijauhi. Tidak usah dicoba. Maksiat tidak usah dicoba. Tidak usah orang mengatakan, oh babi haram, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Khamar itu atau narkotika itu haram, saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Zina itu haram, saya mau coba dulu seperti apa. Untuk apa mencobanya? Tidak ada manfaatnya. Sementara hukuman, pastikan itu ya, akan lebih berat daripada perbuatan kita. Berapa banyak orang yang berzina sekali, Allah uji sekian tahun dengan ujian tidak selesai-selesai. Kalau pernah dengar kisah Nabi Musa alaihissalam pada saat beliau memisahkan antara seorang Bani Israel dengan orang suku Kipti karena berantem di pasar waktu itu di Mesir. Nabi Musa memisahkan, tapi orang Kipti ini yang dari sukunya Fir'aun ngeyel, kayak berusaha mau melawan. Akhirnya Nabi Musa pukul dia dengan satu pukulan, dalam Al-Quran diceritakan, lalu meninggal orang itu. Wafat. Nabi Musa tidak sengaja, bukan niatnya untuk membunuh orang tersebut. Tapi Nabi Musa alaihissalam marah pada saat itu karena orang ini juganya berterima kasih dipisahkan, malah mau tetap ngeyel, maka beliau menonjoknya, dalam Al-Quran digambarkan begitu, meninggal orang itu. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, wafatannaka futuna. Tapi karena perbuatanmu itu, hai Musa, maka kami uji kamu dengan ujian-ujian yang banyak. Karena pelanggaran memukul orang tadi. Padahal tidak niat, gitu kan. Bagaimana kalau orang sengaja niat membunuh? Orang sengaja niat ini dan itu, maka akan lebih banyak ujiannya. Fahami ini Bapak Ibu sekalian, ini kaidah dasar supaya tidak perlu kita masuk ke ranah pelanggaran agama. Pelanggaran hanya merusak citra, merusak hubungan baik dengan Allah, merusak hubungan baik dengan manusia. Banyak fasilitas yang Allah haramkan dari kita karena pelanggaran. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, buku ini yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafidhahullah sangat menarik karena beliau mengajarkan kita poin demi poin. Ya, untuk memudahkan, sebenarnya ini semua bisa pelajari. Tetapi untuk memudahkan kita, beliau mengatakan 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Baik, di kemarin atau di bulan yang lalu kebetulan kita sudah membahas langkah ke-26 berbakti dengan orang tua dan silaturahim. Pada kesempatan ini langkah ke-27 itu puasa Ramadan dan sholat tarawih. Sebelum kita masuk ke bahasan teman-teman sekalian, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, masa dibahas Ramadan pada Ramadan masih lama? Ya. Mungkin muncul terlintas seperti itu. Atau sholat tarawih. Tarawih kan dikerjakan di bulan Ramadan. Orang seperti ini mungkin ya, mereka masih membatasi dirinya dengan ilmu-ilmu syar'i, sehingga akhirnya dia hanya mau di hari hanya dibahas. Teman-teman sekalian, ada ibadah-ibadah dalam Islam yang diwajibkan memang cuma setahun sekali. Zakat setahun sekali. Puasa Ramadan setahun sekali. Haji setahun sekali. Tapi apakah nanti di hari hanya baru kita pelajari? Ini keliru nih, ya. Harusnya justru kita pelajari jauh sebelumnya supaya pada saat tiba hari hanya kita sudah sangat siap. Akan sangat beda seorang pegawai di perusahaan, dia ikut pelatihan 6 bulan sebelumnya untuk menjalankan sebuah proyek 6 bulan ke depan. Akan beda sekali, dia akan sangat siap dibandingkan orang yang nanti sehari 2 hari sebelum pelatihan kemudian dikasihlah kursus cepat, dianggap dia akan bisa sukses. Tidak mungkin. Mirip juga dengan masalah rumah tangga. Berapa banyak orang kaum muslimin, orang tua, tidak pernah berpikir untuk mengajar dan mendidik anaknya bagaimana dia menjadi suami dan istri, dicicil selama hidup di rumah bersama dia hidup 17 tahun, 15 tahun, 20 tahun bersama orang tua, kenapa nggak diajarin? Kenapa ditunggu nanti pada saat sudah mau akad nikah seminggu, barulah ayah dan ibunya sibuk membuatkan kursus cepat bagaimana jadi suami yang baik atau jadi istri yang baik. Bagaimana dia bisa menerapkan untuk kehidupan 30, 40, 50 tahun ke depan? Kan tidak mungkin. Jadi kalau ada yang menganggap bahasan tidak penting karena membahas masalah Ramadan, toh sekarang bulan Ramadan, ini keliru. Ya. Harusnya kita justru lebih sering membahas. Dan inti dari Ramadan sebenarnya apa? Puasa dan sholat malam. 2 ibadah ini tidak pernah luput dari kita sepanjang tahun sebenarnya.
Puasa-puasa sunnah kita tahu puasa Senin Kamis, ya. Kemudian puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya, ada puasa 6 hari Syawal, ada puasa yang lebih dahsyat lagi puasa Daud sehari puasa sehari tidak yang paling afdal. Ada puasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ada puasa hari Arafah kalau tidak mampu 9 hari dan tanggal 9-nya saja, ada puasa 9 dan 10 Muharram yang baru saja lewat beberapa waktu yang lalu ya. Itu semua ada puasa dan ada puasa tatawwu, puasa tambahan. Teman-teman bisa puasa dengan hanya niat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini tidak ada batas waktunya. Ya. Misalnya hari ini Selasa, antum merasa kayaknya saya mau puasa aja deh, dekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan, saya juga tidak butuh makan dan minum, saya masih kuat. Ya udah, saya puasa aja lillahi ta'ala. Itu bisa. Puasa tatawwu namanya. Nabi SAW pernah pulang ke rumah selepas waktu duha ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, inni idzan shaim. Kalau gitu saya puasa hari ini. Puasa ini bukan Senin Kamis, karena puasa Senin Kamis sudah biasa Nabi SAW kerjakan. Tapi ini puasa di hari-hari selain Senin Kamis, beliau hanya ingin dekatkan diri kepada Allah SWT. Hari ini tidak mau makan, hari ini lagi tidak ada makanan, puasa aja. Itu boleh. Namanya tatawwu. Kan gitu. Itu sepanjang tahun. Cuma yang diwajibkan memang Ramadan. Beruntunglah orang yang faham ini, sehingga mereka membiasakan diri puasa dengan sunnah-sunnah ini. Nanti Ramadan datang, mereka sudah sangat siap. Kan gitu. Begitu juga dengan sholat malam. Sebelum datang tarawihnya, dia sudah biasa sholat malam. Sepanjang setahun dia puasa, dia sholat malam. Nabi SAW mengatakan jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan Aisyah mengatakan jangan kalian tinggalkan sholat malam karena memang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan kalau Nabi dalam kondisi lagi malas saja, dalam kondisi beliau tidak kurang fit, beliau tetap sholat malam walaupun dalam kondisi duduk. Karena sholat sunnah dibolehkan orang berdiri ataupun duduk ya. Kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib harus punya uzur. Kalau anda betul-betul tidak bisa berdiri baru boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk baru berbaring, itu sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah biar sehat boleh sholat duduk. Sholat ba'diyah duhur, qabliyah duhur bisa sholat duduk. Tidak disalahkan, cuman memang pahalanya setengah orang yang berdiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, pahala orang yang duduk setengah daripada orang yang berdiri. Tapi dia boleh kerjakan di sholat sunnah. Sholat wajib dibatalkan harus ada syaratnya. Betul-betul ada udzur boleh batal. Kalau sholat sunnah boleh Bapak Ibu batalkan tanpa udzur. Kita lagi sholat ba'diyah duhur kayak tadi misalnya, terus tiba-tiba berpikir, udah nanti saya sholat di rumah aja. Lalu kita batalin, padahal kita sudah takbiratul ihram. Boleh kalau sholat sunnah. Kata Nabi SAW, al-mar'u malikul nafilatihi. Seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Puasa sunnah juga dia bisa batalkan kalau tiba-tiba dia mau batalkan karena dia mau hormati orang yang undang dia misalnya, ya atau yang lainnya. Nah semua itu masuk dalam masalah ini. Jadi sebenarnya membahas tentang masalah Ramadan dan sholat tarawih bukan hanya tiba Ramadan. Tidak akan pernah basi bahasan ini, ya. Tanda kutip di sini. Jadi tidak perlu kita menganggap oh apa sih yang mau dibahas gitu kan? Karena ini memang membahas ibadah yang sangat luar biasa dan para salafus saleh mereka berpuasa Ramadan atau mereka tuh 6 bulan habis Ramadan. Jadi Syawal sampai 6 bulan ke depan ya. Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu mereka terus berdoa agar amal-amal Ramadan mereka diterima. Jadi sekarang ini kayak kita berada di bulan Muharram, sebenarnya ini masih masuk dalam perbuatan kaum salafus saleh di mana mereka berdoa terus ini sampai ya masuk Rabiul Awal gitu kan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan ini mereka berdoa agar amal mereka yang lalu diterima. Apa kita sudah ikuti langkah mereka ini? Itu kan saking pentingnya mereka berharap agar amal mereka maksimal. 6 bulan tersisa, ya selanjutnya sampai Ramadan ke depan, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, yaitu terus saja mereka ini 5 bulannya, 6 bulan masuk Ramadannya, mereka terus berdoa agar disampaikan Ramadan dan mereka bisa beribadah. Saking mulianya Ramadan. Sebagian salaf mengatakan, andai saja ada seseorang mayit dihidupkan dan disurupi di hari-hari sepanjang tahun, maka mereka akan berharap mendapatkan 1 hari dari bulan Ramadan. Dan terlalu banyak keutamaan tentunya yang berhubungan dengan masalah bulan ini. Jadi ini sebabnya. Selain daripada itu teman-teman sekalian, memang di poin 27, kebetulan memang bahasan kita berhubungan dengan masalah hal tersebut. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis karena di sini tidak banyak ya, cuman halaman 49, 48 dan 49 ya, kurang lebih. Beliau mengatakan di poin 27,
salah satu langkah cerdas meninggalkan atau selamat dari api neraka yaitu puasa Ramadan dan sholat tarawih. Tentu sholat tarawih artinya santai ya, dikerjakan di Ramadan selepas ba'diyah Isya agar seluruh umat Islam terbiasa atau memulai sholat malam ya. Kalau selain Ramadan kita dianjurkan justru kerjakan setelah istirahat dan lewat ya sepertiga malam, yang paling afdal sepertiga malam. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Tetapi kalau hadis seperti ini kita dengarkan teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar oh iya itu keutamaan Ramadan ya, bukan. Tapi pikirkan yang dijanjikan. Yang dijanjikan adalah dibersihkan semua dosanya yang lalu. Berarti keutamaan Ramadan sangat tinggi karena 11 bulan yang lalu itu bisa dimaafkan dengan tibanya Ramadan tersebut ya, tapi syaratnya karena keimanan, betul-betul dia tahu ini perintah Allah dan ihtisab mengharapkan pahalanya. Saya bacakan dulu yang ditulis oleh penulis dalil, baru nanti kita panjang lebar masuk kepada hikmah-hikmah daripada bahasan kita ini. Yang kedua, beliau mengangkat dalil Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat di malam hari Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni juga dosanya yang telah lalu. Berarti bicara tentang masalah salat tarawihnya atau salat malamnya. Sama juga, poinnya adalah pembersihan dosa, tapi syaratnya karena keimanan, meyakini itu Allah perintahkan dan juga mengharapkan pahalanya. Baik, di sini berarti ada poin yang perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian. Umumnya kalau kita lihat, walaupun Ramadan itu sangat mulia, tapi selalu dihubungkan dengan masalah pengampunan dosa. Apa kira-kira manfaatnya kalau dosa kita dimaafkan? Jadi mirip kalau kita di kantor itu ya, karena kita di perkantoran sekarang mungkin teman-teman bisa paham itu. Kalau owner perusahaan ya, atau atasan Anda memberikan kepada Anda pemutihan dari semua pelanggaran yang pernah terjadi, dimaafkan semua. Artinya pemaafan ini akan membuat pembaikan citra nama Anda, kembalinya semua fasilitas yang mungkin terhalangi selama ini karena pelanggaran tersebut. Kemudian bisanya tertulis akad baru yang membuat Anda bisa lebih mengejar prestasi yang bisa dikejar di perusahaan tersebut. Ini rasionalnya saja. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi kalau dibersihkan dosa, selalu dijanjikan begitu. Sholat 5 waktu pembersihan dosa, orang mengeluarkan zakat itu begitu, orang puasa Ramadan, orang haji, semua rata-rata pembersihan dosa. Tujuannya agar orang ini memulai lagi hidupnya dengan baru, diputihkan semua, berarti fasilitas semua akan kembali yang telah terhalangi karena pelanggarannya, dan juga ke depannya dia bisa tetap mengejar prestasi-prestasi yang tertinggal. Bukan mustahil orang yang taubat nasuha dan dibersihkan dosanya tiba-tiba bisa mengalahkan derajat orang-orang yang mungkin sebelumnya lebih tinggi dari dia selama dua-duanya masih hidup. Karena dengan taubat nasuha kemudian dia mulai start dengan ibadah-ibadah yang dia maksimalkan. Dia cari yang paling afdal, sholat di awal waktu, kemudian kehusyuannya, semua sholat sunnah dikerjakan. Berapa banyak orang begitu ya? Ada saya temukan orang-orang Masya Allah taubat, dia betul-betul ya seperti orang yang sedang menggas kendaraannya dengan gas yang sepenuhnya. Ya karena dia langsung mengerjakan sholat 5 waktu di awal waktu, di saf awal kalau laki-laki di masjid, tutup aurat, hijrah, meninggalkan semua pekerjaan haramnya, dia ubah semua, sholat sudah dikerjakan. Mungkin ada orang yang sudah sebelumnya sudah taubat kepada Allah atau sudah hijrah, mungkin 5 tahun sebelum dia, tapi dia cuma kerjakan yang wajib-wajib saja. Maka orang ini bisa mengungguli dia dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnahnya. Yang terakhir diangkat oleh beliau dari ketiga adalah hadis riwayat Tirmidzi dan juga Al-Hakim, sabda Nabi SAW, "Ittaqullaha rabbakum." Selalulah bertakwa kepada Tuhan kalian Allah. Maksudnya patuh, takwa patuh, kerjakan perintah tanpa memilah mana wajib mana sunnah, dan juga meninggalkan larangan yang haram juga yang makruh. Wasallu khamsakum, dan sibukkan diri untuk menjaga solat 5 waktu kalian. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jadwalnya utama. Meninggalkan semua aktivitas dunia kalau sudah masuk waktunya. Bahkan kita jadikan ini skala prioritas. Kalau perlu break semua pekerjaan kita, di 10 menit sebelum azan, setengah jam sebelum azan, Anda sudah wudhu lebih dulu,
udah masuk ke dalam masjid atau tempat sholat anda sudah siap sebelumnya. Sehingga kalau azan mulai dikumandangkan, anda sudah ngikutin muadzin. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan seperti yang mengucapkan muadzin, ya, kemudian atau dianjurkan kalau kalian dengarkan muadzin maka ucapkan apa yang mereka ucapkan atau muadzin ucapkan dan bacalah salawat kepada aku, siapa yang salawat kepada aku 1 kali maka Allah akan balas 10 kali. Kemudian mintalah untukku al-wasilah, karena sampai minta untukku al-wasilah, karena dari tempat tertinggi di surga dia akan mendapatkan syafaatku. Intinya satu rangkaian. Menjawab muadzin bagian daripada ibadah. Antara azan dan iqamah ada doa, ada sholat qobliyah, gitu kan. Bisa juga mendapatkan shaf yang terdepan. Maka semua ini luput dari orang yang justru maunya nanti azan baru wudu. Akhirnya antri, akhirnya ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa mustajab antara azan dan iqamah. Ini kan karena tidak diperhatikan, tidak dijadikan skala prioritas. Kalau mau memperbaiki kehidupan kita, mulai dari sholatnya. Ini sudah pernah kita jelaskan di masalah sholat. Jadi kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Tuhan kalian Allah, selalu patuh, jaga dan kontrol diri, selalu berada di ranah perintah dan meninggalkan larangan. Jaga sholat 5 waktu kalian, jadikan skala prioritas. Lalu setelah itu kata Nabi SAW, wasumu syahrakum. Dan juga fokus baik-baik, jaga maksimal, ya, kenali semua keutamaannya puasa Ramadan kalian. Setelah sholat masuk puasa Ramadan. Yang keempat, wa'addu zakata amwalikum, dan juga tunaikan zakat harta kalian, juga sama setahun sekali. Wa'ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbakum atau rabbikum. Dan patuhilah pemerintah atau pemimpin kalian, maka kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Ya, di sini juga ada perintah untuk taat pada pemerintah selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan surga. Tapi ini satu rangkaian, ya. Satu rangkaian sebagaimana sudah kita bacakan tadi. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba bacakan beberapa hal, ini tambahan syarahnya, ya, tentang masalah inti daripada Ramadan. Itu adalah puasa dan sholat malam. Puasa ini teman-teman sekalian, banyak orang kadang-kadang menjadikannya sebagai beban. Dia anggap kalau dia puasa, maka mungkin dia akan kelaparan, dia akan kehausan. Ya. Selalu yang dipikirkan persepsi negatifnya. Ini bisikan syaitan. Padahal sebenarnya lapar dan haus itu kita kerjakan sebagai bentuk ibadah. Ketaatan kepada Allah SWT. Ada pahalanya. Dan yang luar biasanya, puasa ini tidak ada yang menyaingi dari sisi pahala. Tidak ada yang menyaingi dari sisi pahala. Kita bisa tahu atau merenungi kembali sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam miliknya dia, al-hasanatu bi asyri amthaliha. Semua akan diberikan balasan 1 sampai 10 kali lipat. Ila sab'amiyah di'fin, sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Ini pernah saya jelaskan teman-teman sekalian, ada cara yang paling efektif untuk melipat gandakan pahala dari satu jenis ibadah. Kayak kasus tadi antum sholat duhur, kita kan harus kerjakan sholat wajib. Bisa enggak daripada saya dapat pahala saya saja, saya dapat pahala ekstra tambahan. Mendapatkan 10 pahala sholat duhur, 100 pahala sholat duhur, 700, 1 juta pahala sholat duhur, bisa saja kalau kita mau. Caranya gimana? Ada 2. Yang pertama, memarketingkan sholat itu. Ya, ditanda kutip yang mudah difahami gitu ya. Daripada antum sholat sendiri, antum informasikan ke teman-teman kantor. Ambil satu hadis tentang keutamaan sholat duhur misalnya. Share di grup, buat kata-kata yang mengajak. Ya, sebentar lagi waktu duhur, Rasulullah SAW bersabda begini dan begini. Ya, misalnya. Lalu kita share. Anggaplah ya dari 100, 200, 300 orang yang kita share waktu itu yang hanya meluangkan waktu sebentar saja untuk mengirimnya. Kemudian ada 10 orang, 20 orang yang ikut mengerjakan. Maka kita dapat pahala juga dapat pahala mereka. Kan begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu kalau mau sholat beliau selalu keliling. Keliling sebelum waktu sholat. Keliling di rumah-rumah orang yang beliau kenal di Madinah. Sampai nanti tiba di masjid pas waktu sholat. Jadi beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakan sholat. Yang kedua mengemasnya. Bagaimana kita mengemas dengan baik. Nah kemasan tadi termasuk ya, kalau pas sebelum azan kita sudah wudu, kita sudah masuk masjid, sudah masuk di saf terdepan, sudah menjawab muadzin dengan menjawab apa yang diucapkan, kemudian doa antara azan iqamah, ini semua kemasan-kemasannya. Sehingga akhirnya membuat pahalanya lebih besar daripada
sebelumnya ya, atau orang hanya datang sholat dan tiba-tiba saja dia sholat walaupun dia mau masuk 1 rakaat 2 rakaat tidak penting bagi dia, maka itu berbeda sekali. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian dikatakan qala Allahu illa siyam. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah menjelaskan bisa sampai 700 kali lipat kecuali puasa, fa huwa li. Dia milikku secara khusus sepanjang tahun, mau Ramadan atau juga bukan Ramadan sama saja. Aku akan menilainya secara langsung. Lalu dikatakan yada'u ta'amahu, yada'u ta'am min ajli wa yada'u syarab min ajli. Karena dia betul-betul meninggalkan laparnya, makanannya dan juga meninggalkan hausnya karena aku. Berarti di sini kalau ada orang meninggalkan hanya karena tidak enak sama lingkungan, tidak mendapatkan pahala ini. Wa yada'u ladzatahu min ajli, dan dia meninggalkan kenikmatan ya, dia untuk berhubungan biologis dengan pasangannya. Ya, maaf, dia meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan yang lainnya seperti melihat yang haram, mendengar yang haram, itu karena aku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, dan dia meninggalkan juga interaksi biologis dengan istrinya karena aku. Wala khalufu fami shaimi atyab 'indallah min rihil misk, dan juga bau mulutnya orang yang puasa karena biasa mereka cukup lama tidak makan dan minum, ada bau yang kurang sedap, dan ini bisa kita obati tentunya dengan sikat gigi, dengan kumur-kumur, karena dibolehkan walaupun orang sedang puasa, maka itu akan di sisi Allah dinilai lebih baik daripada wanginya kasturi. Walis-shaimi farhatan, farhatun inda yuftir indama, atau farhatun hina yuftir, kegembiraan pada saat dia buka puasa, wa farhatun hina yalqa rabbah, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Dalam riwayat lain tentunya dia akan sangat gembira dengan pemberian pada saat Tuhannya memberikannya. Puasa sendiri teman-teman sekalian juga dia akan menjadi tameng yang terbaik bagi orang yang sedang dari api neraka. Dan ini yang sedang jadi inti bahasan kita sebenarnya. Cuma penulis tidak mengangkat hadisnya. Hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga disebutkan oleh Al-Baihaqi. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Ketahuilah puasa itu benar-benar berbentuk seperti perisai dan benteng yang paling kokoh yang dapat melindungi dari api neraka. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang paling kokoh untuk menyelamatkan dari api neraka. Ini tentu kita bicara secara global. Puasa sunnah dan puasa wajib ya, tapi Ramadan adalah puncak daripada puasa itu semuanya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ahmad juga masih sama dengan sanad hasan, dan Al-Baihaqi juga meriwayatkan, dikatakan dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Ketahuilah puasa itu benar-benar perisai yang sangat kokoh ya. Diberikan perumpamaan perisai karena di masa dulu kalau orang berperang sering pakai perisai menangkis semua serangan musuh ya, biasanya dari besi. Jadi, baik itu pedang, tombak, anak panah, itu bisa diselamatkan dirinya dengan pakai perisai tersebut. Maka digunakanlah bahasa ini. Puasa itu betul-betul perisai yang sangat kokoh yang dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka. Maknanya betul-betul dia tidak akan masuk ke dalam neraka dengan dia sering berpuasa. Di dalam hadis yang serupa dengan ini, tapi lebih rinci lagi, hadis Ibnu Khuzaimah dengan sanad sahih dari hadis Uthman bin Abil As radhiyallahu anhum. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun minan nar. Ketahuilah betul-betul puasa itu perisai yang sangat kokoh dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital. Mirip seperti perisai yang kalian gunakan dalam berperang. Wasiyamu hasanun thalathatu ayyamin min kulli syahr, dan puasa yang baik juga dalam sunnah adalah berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dalam riwayat yang lain, itu tadi disebutkan selamat dari api neraka ya. Ada riwayat yang lain menjelaskan juga mirip dengan itu. Hadis riwayat Tirmidzi, sabda Nabi SAW dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ala adulluka ala abwabil khair. Hai Muadz, mau enggak saya tunjukkan padamu semua pintu kebaikan. Artinya kalau kamu sibuk dengan ini, banyak sekali kau akan dapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Qultu bala ya Rasulullah. Maka kata Muadz radhiyallahu anhu, tentu ya Rasulullah, saya mau sekali itu. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Yang paling pertama beliau sampaikan, banyak puasa, karena puasa itu perisai, benar-benar pelindung dari api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan ikuti puasamu itu dengan banyak bersedekah. Karena sedekah itu benar-benar akan memadamkan dosa-dosa dan segala macam jenis hukuman atau konsekuensi hukumnya, sebagaimana air memadamkan api.
Jadi kalau kita gabungkan keduanya nih antara puasa dengan sedekah, maka secara otomatis akan betul-betul menjadi tameng yang sangat luar biasa dari api neraka. Makanya seringkali kita dengarkan, ya kalau di bulan Ramadan kita dianjurkan, ayo buka puasain orang, siapa yang buka puasain orang, itu kan sedekah sebenarnya. Sama pahala dengan orang yang membuka puasa atau orang yang dibuka puasakan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Begitu juga Nabi SAW mengatakan bahwasanya afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Afdal sedekah itu yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Maksudnya lagi sedang berpuasa. Hadis ini bisa ditarik dalam setiap kegiatan puasa-puasa antum. Misalnya puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Puasa-puasa boleh diikuti. Dan itu makin sempurna pahala puasa kalau digabungin antara puasanya sendiri dengan sedekahnya. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad dan juga At-Tabarani dari hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an, puasa dan Al-Quran dua-duanya betul-betul akan menolong dan memberikan syafaat bagi hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, maka puasa akan berbicara nanti pada hari kiamat kepada Tuhannya, dan kita tidak bisa tahu seperti apa, tapi kita imani. Puasa akan berkata, "Ai Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwa." Ya Allah, wahai Tuhanku, aku telah menahan dia dari makanan dan juga syahwatnya. Karena orang kalau puasa khawatir puasanya ternodai dengan berbuat dosa kan gitu. Bahkan kadang-kadang ada yang halal pun sebagiannya dilarang. Seperti interaksi biologis, kalau kita lagi puasa suami istri nggak boleh. Kemudian makan dan minum yang halal dasarnya juga tidak boleh dimakan sampai batas waktu azan maghrib. Maka puasa akan mengatakan di hadapan Allah hari kiamat, sungguh benar-benar ya aku telah menahan orang ini ya Allah dari makanan dan juga syahwatnya. Fasyaffi'ni fi, maka berikan aku kesempatan menyelamatkan dia. Bagaimana aku ini bisa diberikan kesempatan menyelamatkan dia. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail. Al-Quran akan mengatakan, dan aku juga ya Allah telah menahan dia dari tidur di malam hari. Salat tahajud anjurannya memperbanyak baca Al-Quran. Minimal kalau bisa 10 ayat. Dan kalau lebih bagus 100 ayat. Lebih bagus lagi kalau sampai 1000 ayat. Ya. Itu ada keutamaan-keutamaan tersendiri dalam membaca Al-Quran di malam hari. Tapi intinya kalau anda bangun sholat malam, lagi ngantuk, lagi mau tidur, orang-orang semua pada tidur, lalu kita bangun sholat malam. Ya. Ini yang saya bilang tadi, intinya bahasan Ramadan tentang puasanya dan sholat malamnya. Maka pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bangun di malam hari dan kita baca Al-Quran, maka Al-Quran akan mengatakan, mana'tuhun nauma bil-lail, aku telah menahan dia untuk ya tidur di malam hari. Fasyaffi'ni fi, maka berikan aku kesempatan untuk memberikan dia pertolongan. Qala fayusyaffi'an, maka Nabi SAW mengatakan keduanya pun akhirnya diberikan kesempatan untuk memberikan pertolongan bagi pelaksananya. Ya. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Ahmad dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku menyandarkan Nabi SAW di dadaku. Satu waktu Nabi SAW sandar di dada ya Hudzaifah radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, atau Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, kemudian dia wafat setelah itu, maka dia pasti masuk surga. Wa man shama yauma ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Dan siapa yang sedang berpuasa kemudian mati di hari dia sedang puasa, ya, maka juga akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, makanya kalau pernah dengar kasusnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu sudah sangat tua atau mau wafat. Umurnya sudah di atas 80 tahunan radhiyallahu anhu, dan beliau waktu itu sebenarnya secara fisik mungkin sudah tidak mampu puasa, tapi beliau tetap puasa. Beliau tetap berpuasa, dan saking cintanya sama puasa tidak pernah tinggalkan, ya kan itu. Sampai dia tertidur di siang hari sebelum terbunuh di sore hari. Dia mimpi melihat Nabi SAW mengatakan, hai Utsman, bersabarlah karena engkau akan berbuka puasa bersama kami. Dan akhirnya sebelum maghrib beliau meninggal dunia, dibunuh oleh orang kaum Khawarij pada masa itu. Tapi lihat bagaimana mereka betul-betul sangat mencintai puasa. Dan Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu, kalau bukan karena menahan dahaga ya pada saat lagi puasa karena Allah SWT dan duduk bersama dengan orang-orang saleh sehingga bisa mengambil manfaat dari mereka, maka saya tidak berharap hidup sesaat pun di muka bumi ini. Karena mereka sangat memahami tentang kedudukan puasa. Nah, ini harusnya teman-teman sekalian menjadi ya sentilan yang tanda kutip sini ya, yang harusnya menggugah hati kita kalau kita selama ini masih malas untuk puasa-puasa sunnah, gitu kan?
Ya pastikan teman-teman sekalian, tidak ada orang yang meninggal karena puasa kecuali ajalnya datang. Lalu kenapa kita tidak berpuasa? Gitu kan? Nikmati buka puasa bersama teman-teman, hidupkan suasana itu di keluarga, di teman-teman, di lingkungan kita. Terbiasa dalam satu pekan Senin dan Kamis, terbiasa dengan puasa Ayyamul Bid sebulan sekali. Kejar semua keutamaannya kan sangat besar. Kata Nabi SAW tentang puasa Senin Kamis, waktu ditanya kenapa anda selalu jaga itu, kata Nabi SAW, karena 2 hari ini ya amal dilaporkan kepada Allah dan saya ingin agar pada saat dilaporkan saya sedang berpuasa. Jadi saya betul-betul sedang mempersembahkan amal yang paling dicintai Allah dan paling besar pahalanya. Begitu juga dengan puasa 3 hari setiap bulan, dia sama dengan puasa setahun pahalanya. Puasa-puasa cukup banyak. Kenapa kita tidak melakukannya? Apa halangannya? Oh saya meeting Ustaz, saya ada acara ini dan acara itu. 1 pekan kita punya 7 hari. Kalau kita serahkan 2 hari untuk Allah, Senin dan Kamis, apalagi masih bisa tetap berjalan biasa aja. Orang puasa kalau sudah terbiasa teman-teman, biasa aja. Mau teman-temannya makan, mau lagi ada acara, tidak mengganggu dia. Tapi anggaplah 2 hari ini betul-betul dia full, dia memblok dirinya. Baik Senin dan Kamis, kita masih ada Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad, masih ada 5 hari yang lain. Silakan bisa adakan pertemuan di waktu itu kalau misalnya pun dianggap kita tidak mau terganggu di hari-hari puasa kita. Terlebih lagi di masa kita sekarang alhamdulillah sudah sangat terbukti bagaimana efektifnya orang yang mengurangi kadar makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Kalau kita biasa bahasakan dengan diet ya. Sampai sekian lama tidak makan, kemudian nanti baru dia makan. Itu bisa menetralisir nutrisi yang masuk atau kalori yang masuk sehingga akhirnya lebih sehat tentunya ya. Lebih sehat. Nah itu hal-hal yang bisa diambil pelajaran dari puasa itu sendiri. Jadi di sini sabda Nabi SAW luar biasa. Beliau mengatakan siapa yang ucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, kemudian dia meninggal masuk surga. Siapa yang sedang meninggal dunia, pas meninggal dunia dia lagi dalam kondisi puasa, dicatat baginya surga. Dijamin surga. Berarti keutamaan walaupun puasa sunnah. Kemudian lanjutan hadis, "Man tasaddaqa bi shadaqati ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Siapa yang sedang bersedekah, kemudian dia meninggal pas dia sedekah itu. Dia lagi bagi makanan, dia lagi kasih uang, meninggal dunia pada saat itu. Lagi masukin kotak harta uangnya sebagian uang di kotak amal, lagi transfer uang ke yayasan atau kegiatan apalah mungkin teman-teman kita sekarang di Palestina misalnya. Lalu dia meninggal setelah itu. Juga dicatatkan langsung baginya surga. Jadi di sini termasuk masalah puasa. Dalam riwayat Al-Asbahani, lafadznya adalah ya Hudzaifah man khutima lahu bi siyami yaumin yuridu bihi wajha Allah azza wa jalla adkhalahu Allahul jannah. Wahai Hudzaifah, ketahuilah, renungi baik-baik, camkan baik-baik dan sebarluaskan ini. Nabi SAW mengatakan, wahai Hudzaifah, barang siapa yang hidupnya ditutup untuknya dengan puasa 1 hari saja. Ya, dia puasa 1 hari dan dia meninggal. Dengan itu ya dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain tentang keutamaan puasa, tentu kalau kita bicara puasa berarti seluruhnya sunnah dan wajib ya. Tapi kalau kita mengejar puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, hari Syawal dan segala macam dengan segala macam keutamanya, maka Ramadan lebih pantas untuk diperhatikan secara khusus. Hadits Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dan hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Qultu ya Rasulullah, murni bi'amal. Aku berkata ya Rasulullah, tolong perintahkan untukku 1 amal. Wasiatkan, selain amal-amal yang biasa aku dengar, aku juga pengen Anda khususkan, ya, supaya aku fokus dan lebih banyak memberikan perhatian pada ibadah itu yang Anda wasiatkan. Qala 'alaika bis-shaum. Lalu Nabi SAW mengatakan, mau dengar dari saya? Puasa. Kata Nabi SAW, perbanyak puasa. Fa innahu la 'idlalah. Karena tidak ada yang bisa setara dengan puasa itu. Mau sunnah atau wajib dari sisi cintanya Allah, balasannya, pembersihan dosanya, peninggian derajatnya. Enggak ada yang sama dengan puasa. Qultu ya Rasulullah, murni bi'amal. Maka kata Abu Umamah, ya Rasulullah, kalau gitu tolong berikan lagi aku wasiat. Amal apa kira-kira yang aku harus jaga? Nabi ulangi lagi. Alaika bis-shaum fa innahu la 'idlalah. Saranku kau perbanyak puasa karena tidak ada yang menyamainya. Kalau orang hanya mau nambah ibadah saja, gak usah cari yang lain, puasa saja. Itu sudah merupakan amal yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, baginda Nabi SAW mengatakan, ini dari masih hadis sama ya, masih sahabat yang sama, Abu Umamah mengatakan, ataitu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi.
Aku berkata, kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, saya datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu perkara, ajarkan satu perkara yang bisa bermanfaat sangat besar untukku. Memuaskan aku dengan amal tersebut nanti dibalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala 'alaika bis-shiyam fa innahu la mithla. Aku sarankan engkau jangan perbanyak puasa karena tidak akan ada yang menyamainya. Tidak akan ada yang menyamai. Di riwayat Ibnu Hibban masih kasus Abu Umamah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya lafadznya qultu ya Rasulullah dulluni ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amal yang aku bisa selalu jaga dan pasti membawaku masuk ke dalam surga. Qala 'alaika bis-shaum. Aku sarankan kamu selalu jaga puasa. Fa innahu la mithla laha. Karena tidak ada yang menyamainya. Susah untuk mencari ibadah yang sama dengan puasa. Qala wa kana Abu Umamah la yura fi baiti dukhanu naharan illa idza nazala bihim dhaif. Dan setelah wasiat itu, rumahnya Abu Umamah tidak pernah terlihat masak di siang hari. Karena biasa mereka pakai, diistilahkan sini asap itu karena mereka masak ya. Di siang hari, kecuali ada tamu yang datang ke rumah mereka. Mereka isi dengan puasa, dia dengan keluarganya. Karena luar biasanya masalah puasa ini. Keutamaan yang lain teman-teman bisa dapatkan dengan puasa. Kalau kita bicara puasa berarti sunnah sama wajib. Dan Ramadan lebih utama daripada ibadah-ibadah atau puasa-puasa sunnah itu. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi serta An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih tentunya dari Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah ta'ala." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, sunnah atau wajib. Ya, kalau wajib jelas luar biasa keutamanya. Sunnah ini tambahannya saja. Tapi intinya dia puasa wajib atau sunnah di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wa jau'a 'anil nari 70 kharifa. Kecuali pastikan dengan satu hari puasa sunnah atau wajib itu, satu harinya Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Betul-betul tameng dari api neraka, luar biasa ini, ya. Bisa selamat dari api neraka 70 tahun. Kita bisa bayangkan berapa jauhnya kita dari api neraka dengan satu hari puasa. Bagaimana kalau kita rutin jadikan puasa sebagai ibadah utama yang kita kerjakan. Dan apa kendalanya dengan puasa? Toh sahur bisa, buka puasa bisa. Puasa saja. Kecuali punya uzur. Ya. Kalau tidak ada uzur, puasa saja. Toh tetap bisa makan, tetap bisa minum. Gitu kan? Tapi nanti setelah buka puasa tentunya. Dan ini tidak juga Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita puasa sepanjang tahun. Tidak. Tapi di waktu-waktu tertentu ya. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dan Mu'jamul Awsat dengan sanad la ba'sa bihi atau tidak masalah, bisa diterima hadisnya. Dan Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih di ghairihi. Maksudnya menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari Amr bin Abasa radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah bu'idat minhu an-naru masirata mi'ata 'am." Siapa, kata Nabi SAW, yang berpuasa satu hari di jalan Allah, karena Allah dia puasa sunnah atau puasa wajib, maka Allah akan jauhkan dia ya, dari api neraka perjalanan 100 tahun. Satu hari puasa, hanya dari azan subuh sampai azan maghrib, dapat selamat. Tadi riwayat sebelumnya 70 tahun, ini riwayatnya 100 tahun. Dalam riwayat lain, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Nasai dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, "Man shama yawman fisabilillah zahzahallahu wajhu 'anil nari bidzalikal yawmi 70 kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari saya di jalan Allah, sunnah atau wajib, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka dengan hari itu sejauh 70 tahun. Ya, sejauh 70 tahun. Ada riwayat yang luar biasa ini, riwayat dengan sanad hasan di ghairihi, setelahnya akan saya bacakan ini. Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Jadi derajat hadis kan ada sahih, ada hasan ya. Kalau hadis yang lemah memang umumnya tidak dipakai oleh para ulama, tapi hasan ini juga dipakai. Dari hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Tabarani ya. Kata Nabi SAW, "Man shama yawm sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard." Barang siapa, kata Nabi SAW, berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan membuat antara dirinya dengan neraka parit yang sangat besar, memisahkan dari api neraka seperti antara langit dan bumi. Ini keutamaan yang luar biasa ya. Dalam riwayat yang lain masih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain. Kata Nabi SAW, "Man shama yawm sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard."
Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maka Allah akan membuat antara dirinya dengan neraka parit yang jaraknya antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Jadi kita bicara tentang masalah umum, ya, masalah keutamaan daripada puasa itu sendiri, ya. Jadi kalau kita bicara tadi saya bilang puasa-puasa sunnah, maka puasa wajib lebih pantas untuk dibahas di situ. Nah, kalau berhubungan dengan masalah puasa Ramadan, ada yang kami ingin tambahkan beberapa riwayat yang penting. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, dan ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Albani. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar." Satu hari Nabi SAW naik di atas mimbar beliau, lalu beliau mengatakan, faqala amin, amin, amin. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan. 3 kali beliau mengaminkan. Qila ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar, faqulta amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi anda naik di atas mimbar, anda ulangi kata amin, semoga Allah kabulkan sebanyak 3 kali. Faqala inna Jibril alaihissalam atani faqal. Ketahuilah sesungguhnya tadi waktu saya bilang amin itu saya kedatangan Jibril, dan Jibril berkata, "Man adraka syahr Ramadhan falam yukfar lahu fadakhalan nar." Siapa yang berhasil Allah panjangkan umurnya masuk di bulan Ramadan dan belum diampuni karena betul-betul dia tidak hiraukan, dia tidak cari keutamaannya, tidak fokus dalam puasa dan sholat malamnya, maka pasti dia masuk neraka. Fa'abadahu Allah, ya. Lalu kemudian semoga Allah menjauhkan dia. Ya, jadi jangan sampai mesti ada orang dengerin lalu dia cuek, dia anggap tidak penting untuk mempedulikan masalah Ramadan atau masalah puasanya. Qul amin, faqultu amin. Maka Jibril mengatakan katakan amin, maka aku pun mengatakan amin. Ya, tentu dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan kalau yang keduanya itu adalah masalah mengetahui orang mendapatkan orang tua lalu tidak diampuni. Riwayatnya kurang lebih dengan sanad sahih dari hadis Anas, ya, dari hadis Malik bin Hasan bin Malik al-Khuraithi radhiyallahu anhu majma'in, dia meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya. Nabi SAW mengatakan, berkatalah Anas bin Malik, Sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar falamma raqiya atabah. Waktu Nabi SAW naik di atas mimbar satu hari dan beliau menaiki tangga anak pertama, qala amin. Beliau mengatakan semoga Allah kabulkan. Thumma raqiya al-ukhra faqala amin. Lalu beliau naik lagi anak tangga yang kedua, lalu beliau mengatakan amin. Tsumma raqiya utbata tsalitsa, kemudian beliau naik di atas anak tangga yang ketiga, ya, utbatan tsalitsa. Faqala amin. Beliau naik di atas anak tangga yang ketiga lalu beliau mengatakan amin. Tsumma qala atani Jibril faqal. Lalu beliau langsung menyampaikan kepada para sahabat karena mereka mendengarkan kata-kata amin itu. Ya, beliau mengatakan atani Jibril. Jibril telah datang kepadaku. Faqala, maka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yukfar lahu fa'abadahu Allah. Siapa yang mendapati Ramadan lalu belum diampuni, maka ini celaka bagi dia, ya. Ini kecelakaan besar bagi dia. Kemudian, ya, semoga Allah menjauhkan. Kalau sudah dengar ini jangan sampai terjerumus. Faqultu amin, maka saya mengatakan amin. Kemudian beliau mengatakan, Jibril lalu berkata lagi, qala wa man adraka walidayhi aw ahaduhuma fadakhalan nar. Afa'abadahu Allah. Dan yang kedua pada saat saya ucapkan amin adalah orang yang mendapatkan kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya lalu tidak membawanya masuk ke dalam surga. Ini celaka bagi dia masuk neraka nanti. Semoga Allah selamatkan dia. Katakan amin, maka saya mengatakan amin. Qala wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fa'abadahu Allah faqultu amin. Dan juga orang yang mendengarkan aku disebutkan namaku, kata Nabi SAW, ya, kemudian tidak mengucapkan salam kepadaku, maka semoga Allah menjauhkannya. Atau ini kecelakaan bagi dia. Katakan amin, maka aku itu mengatakan amin. Dan ini keutamaan yang luar biasa tentunya. Selain yang biasa kita dengarkan, juga orang tiba Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan seterusnya, ya. Dan ini sudah disebutkan oleh banyak ulama tentang masalah ini, dan saya tinggal tutup dengan hadis ini, ya. Di masalah keutamaan Ramadannya tadi, keutamaan puasa umumnya, yaitu hadis dengan sanad sahih diriwayatkan oleh An-Nasai juga Al-Baihaqi dari hadis yang sangat masyhur. Sabda Nabi SAW, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, dan ini Nabi sebutkan sebelum Ramadan. Ya, beliau mengatakan nanti akan tiba Ramadan kepada kalian. Ingatlah itu bulan yang penuh dengan keberkahan, semuanya diberkahi. Makanan, minuman, tidur, apa saja aktivitas itu penuh dengan keberkahan. Karena semua orang sedang melakukan ketaatan kepada Allah.
Faradallahu alaikum siyama. Allah wajibkan kalian puasa pada Ramadan itu. Tuftau fi abu-abus sama. Dibuka semua pintu-pintu langit di masa itu. Wa tughlaqu fi abu-abul jahim. Ditutup semua pintu-pintu neraka di masa itu. Wa tughallu fi maradus syayatin. Dan dibelenggu semua syaitan-syaitan yang jahat. Lillahi fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di malam itu saja, di hari-hari Ramadan saja, ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah tahu tentang Lailatul Qadar tentunya. Man hurima khaira faqad hurim. Siapa yang terharamkan dari kebaikan Ramadan, maka ketahuilah dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Tidak terkecuali ya dari semua kebaikan. Kita tutup teman-teman sekalian tentang ancaman bagi orang yang tidak puasa Ramadan. Kalau tadi semua kita sebutkan keutamaan-keutamaan, kita tutup dengan ini, yaitu ancaman bagi orang yang justru melalaikan Ramadan, apalagi sampai tidak puasa. Ya, ini kita sayangkan sekali, kadang-kadang tiba Ramadan, itu sampai kita lihat ada, subhanallah, mohon maaf saya menyebutkan, ada kadang-kadang orang supir angkot atau orang-orang yang mungkin pekerjaannya ya, di dunia mereka punya income sangat kecil, tapi dunianya sudah susah, pas-pasan, lalu kemudian akhiratnya juga tidak dapat. Puasa Ramadan dibengkalikan begitu saja. Ini luar biasa bahayanya, gitu kan. Harusnya punya ilmu ya supaya bibi dijaga puasa itu, baik orang kaya ataupun orang miskin. Karena orang puasa bukan hanya untuk orang yang mampu saja, tapi orang tidak mampu pun dianjurkan puasa. Hadits ini hadits yang sahih. Ya, ini sebuah hadis saja ya. Kita tutup dengan ini, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ya. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana naimun atani rajulan fa akhadha bi dhab'ayya." Ya. Pada saat aku sedang tidur, kata Nabi SAW, aku didatangi oleh 2 orang, maksudnya sosok malaikat. Keduanya memegang kedua lengan atasku. Ya, dipegang oleh 2 malaikat tersebut. Fa'ataya bi jabalan ya, wa'ran. Lalu kemudian keduanya membawaku sebuah gunung yang sangat tinggi dan terjal sekali. Faqala is'ad. Lalu keduanya mengatakan, naiklah. Faqultu inni la utiquh. Lalu aku mengatakan dalam mimpi tersebut, aku benar-benar tidak mampu melakukannya karena sangat terjal. Qala inni sanusahhiluhu lak. Lalu keduanya mengatakan, kami akan memudahkan untukmu hai Muhammad. Fasa'idtu. Lalu kemudian saya coba naik. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idan bi aswatin syadidah. Dan pada saat atau manakala aku sedang berada di tengah-tengah gunung, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang sangat keras ya. Teriakan-teriakan yang sangat keras ya. Qultu ma hadhil aswat. Maka aku berkata, suara-suara apakah ini? Qalu hadza wa'u ahlin nar. Maka atau 2 malaikat tersebut mengatakan itu adalah suara lolongan atau jeritan-jeritan ahli neraka. Thumman talaqa bi. Kemudian keduanya membawaku berjalan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'arakibihim. Lalu kemudian aku jalan dibawa ke satu tempat dan aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka. Tumit kaki dibalik ke atas digantung pakai besi ya. Disiksa di sini. Musyaqqaqatun ya, ashdaquhum. Yang mereka punya ciri yaitu ya, tulang rahang mereka pecah ya. Jadi copot dari ya, otot-ototnya. Dan darinya menetes banyak darah. Tasilu ashdaquhum ya. Daman, tasilu ashdaquhum daman. Dari rahang mereka keluar darah yang sangat banyak. Qala qultu man haula. Maka aku karena penasaran, kata Nabi SAW, bertanya pada 2 malaikat tersebut, siapa orang-orang ini? Begitu tersiksanya mereka, kaki mereka ditusuk dengan besi lalu digantung dan kemudian rahang mereka sobek dan mengeluarkan darah menetes. Qala alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal untuk berbuka. Maksudnya mereka orang yang tidak berpuasa. Mereka tidak berpuasa. Orang sibuk semua menjaga dirinya agar jangan sampai luput dari puasa, tapi dia malah dengan santai-santainya tidak berpuasa. Orang seperti ini akan dihukum nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah semoga saja mengabulkan semua hajat-hajat kita, baik yang hadir secara offline ataupun online. Dan semoga Allah maafkan semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Allah berikan kepada kita ilmu yang sempurna, amal saleh yang sempurna, serta juga pengampunan dosa yang sempurna. Dan semoga Allah jaga negeri kita agar selalu aman, tentram, damai.
Allah berikan pemimpin kita keringanan dan kemudahan agar mereka bisa menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Serta juga Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Dan semoga Allah berkahi negeri kita, Allah jaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita. Dan Allah jadikan negeri kita bagi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Dan selalu kita doakan dan tolong jangan lupa berdoa seperti ini. Doakan agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan, diberikan keselamatan, diberikan kemenangan dari musuh-musuh mereka. Karena sudah sangat luar biasa pembantaian di sana. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.